Aira TV, meniti ilmu, menata hati. 2009 tuh. Ya Allah, cungkring makanya Budi loh. Berarti itu belum menikah, Pak? Belum. Ya, Boleh. Bang. Ya, gimana Mas Teguh? ini lagi jalan-jalan nih kita nih. Ya, alhamdulillah. Ini kan kita barangkali punya rutinitas kerja yang menyita banyak pikiran ya. Iya. Penat apa segala macam. Ya, sekali-kali lah ya piknik gitu ya. Iya. Biar jangan dibilang pikniknya kurang jauh gitu Iya. kan. Nah, sekali-kali agak jauhan dikit aja sih. Kalau ini mah bilang, ada yang bilang kita buang penat gitu, San. Ya, Jalan-jalan tuh. jalan-jalan ya. Karena memang salah satu hikmah dari piknik itu membuang penat. Buang penat. Iya, itu ada tuh syairnya. Ada syairnya. Ada syairnya. Kayak Salah eksperimenter. seorang ulama pernah bersyair bahwasanya tagharrab minal awtani talabil ula fasafir fafil asfari khamsu fawaidah. Bersafarlah karena di dalam safar itu ada khamsu fawaidah, ada 5 faidah. Tafarruju hammin, salah satunya adalah kita menghilangkan kepenatan, menghilangkan gundah gulana. Ya, barangkali kita punya beban pikiran yang banyak. Nah, salah satunya itu dengan kita berpiknik lah, begitu ya. Safar. Ternyata aneh ya, berarti ya. Ada. Ternyata tuh iya. ada gitu ya syairnya. Tafarruju hammin, ada syairnya. Ya, nanti googling aja ya, barangkali Iya. biar lebih lengkap teksnya. Ya, ada tapi syairnya seperti itu. Iya, Bang. Ini kan lagi perjalanan nih gitu. Ya. Kira-kira ada nggak sih adab-adabnya gitu kalau Ada dalam safar perjalanan? maksudnya. Oh iya, safar ya, San. Ya, ini kan ya kalau dalam bahasa syariat sih perjalanan itu bersafar gitu. Oh. Ada. Maksudnya begini, kehidupan kita tuh sudah diatur adab-adabnya dari semenjak kita bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi itu. Ada adabnya kan, bangun tidur kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kan ada. Iya, bangun tidur Kemudian itu. habis itu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, habis itu kita beraktivitas keluar rumah, pulang ke rumah sampai mau tidur lagi. Nah, kan baca doa. Baca doanya yang mana? Bismika Allahumma. Iya, itu kalau mau tidur ya. Kalau mau tidur ya. Iya kan benar. Kalau mau tidur kan begitu kan? Iya. Nah, ini perjalanan, kalau- jalan-jalan. Kalau semua kehidupan kita saja sudah ada adabnya, sudah ada tata caranya, apalagi yang terkait dengan kegiatan safar itu ada adabnya. Udah tahu belum? Ya belum, makanya aneh tanya sama Ya ente, belajar aja, Bang. ayo Iya. belajar, buka Google aja. Ya gitu. Allah, serba Google. Enggak, iya memang kalau mau bersafar tuh ada beberapa adab yang perlu untuk kita perhatikan ya, semenjak sebelum kita bersafar, ketika kita sedang bersafar, atau ketika kita pulang dari safar ya, supaya safar yang kita lakukan juga ada nilai ibadahnya ya. Namanya kan bersafar itu kita mungkin ada keperluan, tetapi ketika kita memperhatikan adab-adabnya ya, semoga itu nanti akan menjadi tambahan nilai ibadah buat kita. Di antara adab safar tuh yang pertama kita ketika mau berangkat tuh pamitan dulu sama keluarga. Iya. Sudah pamitan belum sama istrinya? Udah Kan? Sudah. Jangan Pertama. sampai udah safar jauh-jauh kemudian nggak ngasih tahu istrinya, ini kemana suami saya kan? Wah, Khawatir diculik oleh perempuan lain. Ya kan? Artinya ada informasi kepada keluarga tuh, gitu. ya. Dan kalau bisa kan nanti ada tuh doanya, astaudi'ukumullah, saya titipkan engkau kepada Allah. Dan ini menjadi salah satu di antara bentuk kita adab dalam safar kita. Jadi alhamdulillah Mas Teguh sudah pamitan kan? Udah. Sama keluarga supaya nanti nggak nyari-nyari kan? Iya. Dan tahu insya Allah nanti berangkatnya kemana, pulangnya kapan. Ini kan termasuk di antara hal yang nanti juga akan merekatkan ya hubungan antara keluarga kan. Ketika ditinggal lama tuh aduh kangen ya, suami
suami saya lagi Benar, kemana gitu benar. kan. Jadi kan nanti ada kerinduan gitu. Iya. Pulang-pulang Masya Allah menjadi berkah. Itu yang pertama. Kemudian di antara adab safar yang kedua, kalau bisa safar itu kita mencari teman yang baik. Ya, yang cocok kan. mencari teman yang solih. Iya. Pas berarti saya bang. Iya, insya Allah menjadi teman yang soleh. Ya. Iya. Maksudnya apa? Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya. Tetapi dengan adanya teman yang baik, dengan adanya teman yang soleh, barangkali ketika kita lagi lupa tuh ada yang mengingatkan begitu. Iya, iya. Kan ada tuh hadisnya, mathalul jalisus solih kaba'il misik. Permisalan teman duduk yang baik itu seperti permisalan orang yang menjual minyak wangi, ya toh? Iya. Kalau seandainya dia tuh lagi untungnya banyak, ya mungkin kita dikasih berapa botol gitu kan. Kalau mungkin untungnya lagi sedikit, kita dapat seoles, 2 oles begitu. Kalau lagi nggak dapat untung, mungkin ya kan kita seneng dapat baunya saja tuh sudah enak gitu. Nah, ini permisalan teman duduk yang baik gitu. Artinya ketika kita bersafar tuh kan tetap ibadah-ibadah itu kita kerjakan ya. Iya, benar. Sholat yang tidak kita tinggal. Selalu ingat kebaikan. Iya. Iya. Jadi kalau barangkali sudah wayangnya maghrib, isya, tapi ternyata kita lupa, ada yang mengingatkan. Gitu. Itu ada safar yang keberapa ini? Yang kedua Yang ya? kedua tadi. Iya, karena kan mencari kita nggak teman baik. ngitung sih, Iya. kita nggak ngitung ya. Iya Yang tadi kedua. yang kedua. Yang pertama pamit sama keluarga, yang kedua mencari teman yang baik. Oh iya bang, tadi terkait sholat kan ya. Sholat. Tadi kan kita kan perjalanan nih, Iya, nggak sama- tahu nyampainya kapan kan. Oh iya. Nyampainya kapan nih? Udah waktunya asar gitu. Iya. Berarti kita ngelewatin waktu asar nih. Iya. Gimana itu? Iya, sebetulnya sih dalam syariat itu kan waktu-waktu sholat tuh sudah ditentukan ya. Kan ayatnya menyebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu sudah ditentukan waktu-waktunya Iya. gitu kan. Duhur. Ya. Kapan waktunya itu? Jam Ya, 12. kisaran jam 12 lah. Kisaran ya. Ya. Ada ketika matahari tergelincir ke arah barat begitu ya. Asar, maghrib, isya, subuh, ada waktu-waktunya. Hanya memang syariat Islam itu datang dengan memberikan kemudahan. Artinya ketika seseorang berada dalam kondisi di mana dia mengalami kesulitan untuk sholat pada waktunya, salah satunya safar misalnya, ya, itu seseorang boleh untuk menggabungkan antara satu sholat dengan sholat yang lainnya. Istilahnya itu dalam bahasa syariat dijamak. Dijamak ya. Ya, Jadi misalnya ya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah suatu ketika ingin melaksanakan perjalanan qabla an tazigha syamsu, sebelum matahari itu bergeser, maksudnya sebelum waktu duhur. Nah, dalam posisi seperti itu Rasulullah mengakhirkan sholat duhurnya, beliau kerjakan di waktu sholat asar. Nanti namanya jamak takhir ya, karena sholatnya digabung tapi di waktu akhir. diakhirkan Duhur gitu ya. asar kan waktu terakhirnya di asar kan. Nah begitu. Nanti duhurnya di asar. Duhurnya di waktu asar iya. karena beliau berangkatnya sebelum duhur. Oh, Ya. seperti itu. Artinya kalau seandainya kita berangkatnya setelah zuhur dan kemungkinan misalnya aduh kita sampai di tempatnya pada maghrib, ya tidak mengapa kemudian kita memajukan pelaksanaan sholat asar maju di waktu zuhur ya. Jadi nanti namanya jamak takdim. Sholatnya digabung tapi di waktu awal. Dimajukan asarnya. Asarnya. Jadi ada keadaan-keadaan di mana sholat itu bisa kita gabung ya. Salah satunya adalah ketika kita bersafar. Nah ini masih terkait dengan adab ya berarti ya. Adab, Karena iya. kita tadi lagi ngomongin adab mencari teman yang baik dan Iya. supaya mengingatkan sholat ya. Iya, jadinya nyambung Nyambung, sih. ya, Jadi bagus sekalian bertanya. Berarti adab yang tadi baru dua. Baru Ustaz. dua. Tapi sama sholat tadi berarti Iya. ya kita hitung 3 lah. Iya, oh 3 berarti sholat boleh. Sholat boleh digabung. dijamak, ya. Entah itu diawalkan atau Iya. diakhirkan tergantung dari kita berangkatnya kapan. Oh, iya, Dan iya. kita kan bisa mengkira-kirakan toh Iya. waktu sampainya jam sekian gitu. Terus apalagi ya adab safar tuh doa tentu saja ya. Doa adab safar itu berdoa, artinya sebelum kita melakukan perjalanan ya kita baca doa dulu. Doanya biasa kok dalam artian Iya. enggak
setiap kita ini sudah hafal karena doanya cuman Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kalau saya itu. La haula wala quwwata. Kalau saya seringnya billah. itu. Iya, artinya ketika kita mau melakukan perjalanan supaya nanti kita tuh terlindungi ya, dalam artian kita betul-betul dalam perjalanan ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berusaha agar perjalanan kita tuh aman, tentram ya, tetapi tetap kita berdoa menunjukkan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita naik kendaraan, nih kita kan lagi naik kendaraan ya, selain kita baca doa yang tadi, kita juga baca doa yang lain tambahan ya. Dan memang sih agak panjang ya, agak panjang, tapi kalau kita mau menghafal sih ya insya Allah ketemu ya, dalam artian bisa dihafalkan. Nah kalau kita naik kendaraan, doa yang menyetir sama penumpang beda nggak? Artinya ketika kita naik kendaraan, karena kendaraannya sama toh ya, yang nyetirnya di mobil, masa penumpangnya di sepeda ya. Supaya nanti kita tuh aman. Dan kalau kita pahami maknanya memang bagus sekali ya, karena doanya kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci Allah ya, yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita ya. Alhamdulillah ya, ini sama Ami Asep ini ya, sudah ditundukkan kendaraan ini. Sakhkhara lana hadza, Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini buat kita. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Agak panjang ya? Agak panjang ya. Terkait yang penundukan kendaraan itu kan berarti yang memegang setir gitu saat gitu. Iya. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa, penumpangnya juga ikut baca ya, nggak apa-apa ya. Artinya justru penumpang juga kan enak, nggak ngapa-ngapain dia, tapi sudah ditundukkan ya kendaraannya gitu. Nah jadi itu ya, tidak lupa untuk apa namanya berdoa ketika kita mau berangkat dan juga ketika kita naik kendaraan. Dan boleh juga kita ini banyak berdoa ketika sedang di perjalanan dengan doa apapun ya. Maksudnya dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan salatun la turaddu da'watuhu. Ada 3 golongan orang yang ketika dia berdoa, doanya itu nggak akan tertolak. Salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang yang sedang Safar. Jadi ya Allah, semoga rezeki saya tambah banyak. Nggak gitu apa-apa ya. Ya Allah, semoga apalah gitu ya. Ya artinya doa yang tidak akan tertolak salah satunya adalah doanya orang yang bersafar. Iya. Nah, udah berapa tuh? Kayaknya udah banyak ya. Udah 5 Udah kayaknya. 5 ya, artinya Udah 5. semoga sih dengan adab-adab yang sederhana ya, dalam artian kita bisa melaksanakan kok. Kita bisa mengaplikasikan adab-adab ini ya, supaya tadi ya perjalanan kita itu tidak hanya sekedar perjalanan, tapi perjalanan yang ada nilai-nilai ibadahnya buat kita. Alhamdulillah ya Mas. Iya, kita Sudah izin sama istri. Doa juga teman yang baik ya, teman kan, yang baik. antum ya Bang. Masya Allah. Ada Ya, Mas Sohib, ada Mas Sohib, ada Ami Asep gitu. Insya Allah teman-teman soleh yang saling mengingatkan. Kemudian berdoa juga tadi ya, sudah. Kemudian tinggal nanti kita nih Iya. banyak-banyak doa apa aja lah ya, karena memang salah satu dari tempat-tempat atau waktu-waktu ketika tidak ditolak doanya begitu. Safar. Kurang lebih seperti itu sederhananya Mas Teguh terkait dengan adab-adab berdoa ya. Satu lagi nih mau nanya, bahwa safar itu menghilangkan sebagian azab, itu apa pengertiannya gimana Ustaz? Iya. Ini juga salah satu yang menjadi adab safar. Ini belum disampaikan ya. Maksudnya salah satu adab dalam bersafar itu adalah hendaknya kita segera pulang ketika urusan kita sudah selesai. Ya. Iya. Artinya ketika di tempat perjalanan kita mau menuju ke daerah mana dan urusan kita sudah selesai, ya hendaknya kita segera pulang. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah sepotong bagian dari siksaan. Masya Allah. Namanya orang bersafar tuh ya tidak kita pungkiri ya. Perjalanan
perjalanan 3 jam, 4 jam, itu mesti ada capeknya. Makanya kata Rasulullah kan qit'atun minal adab, sepotong dari siksaan. Ya, meskipun tadi ya moda transportasi kita di zaman sekarang mungkin lebih enak lebih lah. canggih ya daripada zaman dulu. Orang pergi ke Jakarta pakai kereta cuman 2 jam setengah, tapi pasti ada sedikit sesuatu lelah yang lah. dia rasakan Iya. gitu. Makanya kan dalam lanjutan hadisnya seseorang terhalangi dari makannya, terhalangi dari minumnya karena nggak bebas gitu. Nggak seperti ketika dia sedang bermukim, nggak seperti ketika dia sedang ada di dalam rumahnya begitu. Kurang lebih seperti itu Ami Asep ya. Nah, terkait dengan hadis atas ya, masya Allah ya. Hadis-hadis yang pendek bermanfaat. Amin ya, masya Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Ya. Dan semoga menjadi keberkahan Amin, buat kita amin. semua. Ya. Mohon Bang ya. Ya, terima kasih sama-sama Mas Teguh ya.